Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami akan coba mengupdate dua saham perbankan, yaitu BRI dan Mandiri, ya, dan juga ada satu saham yang cukup menarik untuk kita perdagangkan di pekan mendatang. Oke, yang pertama kita langsung aja ke BBRI, ya. Sebenarnya BBRI belum ada perubahan dari proyeksi yang udah kita buat di sini, ya, di level 4.300 sampai dengan 4.000, ya, di 488 dan 4,23% di sini. Dan memang saat harga masuk di extended ketiga ini sudah terjadi pemantulan seperti itu. Tapi yang harus kita waspadai teman-teman, sebenarnya kenaikan 2 hari ini, ya, tidak ditopang dengan aksi akumulasi oleh asing, ya. Ternyata memang kalau kita lihat broker summary-nya di sini, dari tanggal 20 Juni, ya, sampai dengan 21 Juni, buyer-nya memang cukup banyak dilakukan oleh big player lokal dan juga asing, ya. Kalau kita lihat di sini memang udah nggak ada lagi broker-broker yang biasa dipakai oleh retail, ya. Walaupun di sini ada PD, tapi ini PD-nya PD big player, ya. Kalau kita lihat di sisi seller di sini, ya, kita lihat tampak ada aksi cut loss ataupun profit taking yang dilakukan oleh seller. Yang dilakukan oleh investor retail, yaitu di YP sini Mirae dan KK atau Philips Sekuritas. Ya, ini biasanya dipakai oleh retail juga. Jadi di sini sepertinya yang aktif melakukan pembelian adalah big player lokal, gitu ya. Tapi kita jangan tertipu juga dengan itu, soalnya asing juga bisa masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, atau masuk dalam senyap, gitu ya. Tapi yang jelas broker summary 2 hari ini menunjukkan bahwa BBRI berpotensi untuk koreksi yang lebih panjang. Ya, ini koreksi lebih tinggi, bukan berarti tren langsung berubah arah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang dapat harga, ya, di dalam kota ini levelnya di 4.300 sampai dengan 4.000 di sini, jadi sebaiknya ya di hold aja posisinya, gitu ya, karena harga nanti berpotensi juga naik sampai ke level di sini, ya, di 288, di level 5.000 itu untuk BBRI. Sekarang kita lihat berikutnya adalah BMRI. Mandiri ini juga sama, ya, proyeksinya masih sama dengan yang awal-awal kita buat dulu 2 bulan yang lalu kira-kira, ya. Proyeksinya ada di extended ketiga di 423% atau di level harga 5575 sampai dengan 5300, ya. Dan saat dia nyampe di sini dia membuat retrace yang sangat panjang, ya, tapi belum menembus level 261, lalu dia membuat kaki kedua di sini, ya. Ini sama dengan video kita terakhir, ya. Kita perkirakan dia buat 2 kaki dan akan mantul lagi. Ya, ini cukup menarik BMRI karena kita lihat pergerakan naik 2 hari ini juga sudah ditopang oleh aksi inflow asing, ya. Kalau kita lihat broker summary-nya di 2 hari terakhir ini lebih menarik dari BBRI sebenarnya, teman-teman. Kalau kita di sisi seller, ya, ada banyak sekali retail yang sudah keluar dari sini. Kita lihat di sini ada XL, ada XC, NI, YP, itu biasa yang dipakai oleh retail, ya. Sementara di sisi kiri buyer di sini adalah big player semua, ya. Kalau kita lihat kemarin dia mantul dari bawah ini sampai ke level 261, ya. Di sini dia membuat 2 kaki atau double bottom sehingga dia berpotensi untuk mantul lebih tinggi lagi ke 188 atau di level harga 6.500 di sini. Itu untuk BMRI, dan jika itu terjadi berarti dia berpotensi untuk bertukar tren menjadi bullish untuk saat-saat mendatang. Berikutnya adalah ini saham yang menarik, ya. Ini saham yang menarik yaitu Tekim, ya. Kenapa dia menarik? Ini saya memakai Bollinger Band periode 20 dan yang kuning ini adalah garis eksponensial EMA 50. Pola yang dicari, ya, di dalam kondisi seperti ini adalah EMA 50 ini keluar dari area lower BB, ya. Ini pola yang dicari, ini selalu diingat. Kalau ini terjadi maka koreksi pertama yang menyentuh EMA 50 ini dia akan berpotensi untuk membawa harga naik lebih tinggi lagi, ya. Dan biasanya ini merupakan wave keempat dalam Elliott Wave, ya. Ini hintnya, clue-nya. Jadi dari sekian banyak pattern dan wave yang ada di Elliott Wave, ya, ini disimplified cukup mudah. Jadi ketika Anda ngelihat seperti ini EMA 50 di luar top BB, di luar low BB, ini berpotensi sebagai wave keempat, ya, sehingga dia masih punya satu lagi gerakan ke atas untuk membuat wave kelima. Lihat, ya, di sini dia wave 1, oke, sini 2, sini dia 3, sini dia 4, dan dia berpotensi untuk membuat wave kelima, ya. Wave kelima ini biasanya dia bisa lebih tinggi daripada wave 4, itu idealnya, atau dia ditutup lebih rendah dari wave keempat. Nah, dia menjadi truncated,
ya, truncated atau wave 5 yang terputus seperti itu. Jadi kita masih punya potensi profit untuk harga mendekati level-level tertinggi di sini. Itu untuk tekim, dan jangan lupa juga saya selalu mengajarkan cut loss. Ya, itu lebih penting daripada kita floating berlama-lama sehingga duit kita nggak bisa berputar gitu ya. Cut lossnya di mana? Cut loss terbaik tentunya ada di area fresh demand. Ini fresh demand ya Bapak Ibu, karena di sini menjadi sumber atau awal kenaikan harga 2 hari berturut-turut yang masif di sini ya. Jadi kita marking di sini. Jadi ketika harga close di bawah 7850 secara harian sebaiknya kita melakukan cut loss. Ya, sementara TP-nya itu adalah setidaknya di area sini Bapak Ibu. Ya, di 9.000. Ya, jadi kalau kita hitung resiko dan reward ke atas, ini bisa 1:2,5 atau 1:3. Jadi masih sangat-sangat baik posisi tekim untuk dilakukan pembelian. Lalu kita lihat pola-pola yang sudah terjadi ya dari keadaan seperti ini. Oke, yang baru aja terjadi adalah Java. Ya, ini kalau kita lihat sekali lagi polanya sama persis, EMA 50 ada di bawah low BB. Ya, ini Java ini juga sama yang menarik yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ikut melakukan pembelian, berarti Anda sudah floating profit bareng saya ya. Nah, kemarin saya melakukan pembelian persis di area sini Bapak Ibu ya, di antara lower BB dengan EMA 50. Ya, yang saya targetkan adalah harga close di 1473 atau di 1500 ya. Tapi kalau besok pembukaan Senin harga nggak nyampe ke situ, jadi profit segini aja saya sudah cukup oke ya. Nah, ini Sido muncul kemarin Bapak Ibu, sebenarnya dia sekarang sudah membuat wave kelima ya. Jadi setelah wave kelima akan ada koreksi yang panjang. Jadi Bapak Ibu sebaiknya belum melakukan pembelian baru ya terhadap Sido muncul ini, karena dia berpotensi untuk koreksi lebih dalam lagi ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga dari sisi momentum, sebenarnya ini sudah terjadi namanya bearish divergence ya. Kalau kita lihat seperti ini candle momentum di sini ya, perhatikan ini dia harganya naik tapi momentumnya turun. Oke, itu dia memberi sinyal bahwa harga akan segera turun. Kalau dari sudut pandang Elliott Wave sebenarnya bisa jauh lebih menarik lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini jelas, sebentar. Ini bareng kita hitung wave-nya ya. Ini dia wave 1. Oke, wave 2, wave 3, ini wave 4, ini dia wave 5 ya. Setelah wave 5 akan ada 3 koreksi A, B, C ya, lalu harga bisa berlanjut naik lagi. Jadi secara jangka panjang memang Sido ini masih naik, tapi dia berpotensi untuk membuat koreksi deeper ya, atau yang lebih dalam lagi, mungkin bisa sampai ke level 600 ini Bapak Ibu. Dan posisi sekarang tentunya sudah tidak begitu optimal untuk kita lakukan pembelian baru. Oke, itu aja yang bisa disampaikan di akhir pekan ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.